Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik nih, yaitu tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Lah, emang ada Pak ya pembakaran yang tidak sempurna sama sempurna? Bedanya apa? Kita bahas di dalam video ini secara singkat. Jadi pembakaran sempurna atau tidak sempurna ini bisa kita lihat dari fenomena yang ada di layar. Ada perempuan yang sedang menutup mulut karena ada asap kendaraan di sebelahnya. Apakah ini benar? Apakah ini termasuk efek dari pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Kita bisa lihat di beberapa info berikutnya. Kita lanjut dulu. Ya, jadi pembakaran sempurna tidak sempurna ini juga bisa kita temui di fenomena asap pabrik, khususnya di daerah kita Jawa Timur, di Sidoarjo maupun di Gresik juga banyak sekali pabrik yang setiap hari mengeluarkan asap tebal sebagai efek dari pembakaran di dalam pabrik. Apakah dia termasuk pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita akan lihat perbedaan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna merupakan satu reaksi pembakaran yang terjadi akibat senyawa hidrokarbon yang dibakar menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Lah, kenapa kok dia disebut sempurna? Karena hasilnya ini karbon dioksida dapat diserap tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis. Aman. Uap air juga aman untuk udara sekitar. Jadi uap air ini bisa menyatu dengan udara sehingga tidak menyebabkan pencemaran udara. Biasanya cirinya pembakaran sempurna, dia tidak akan mengeluarkan asap berwarna karena pembakaran sempurna ini tidak menghasilkan hasil selain karbon dioksida yang tidak berwarna, uap air juga tidak berwarna. Jenis kedua yakni pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna ini berbeda sama yang sebelumnya. Pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Lah, karbon monoksida ini tidak bisa diserap tumbuhan atau lagi manusia, sehingga karbon monoksida ini akan terbang ke atmosfer dan mengganggu proses pemantulan sinar matahari. Nah, nanti kita akan jelaskan dampaknya ya. Sedangkan uap air bisa menyatu di alam. Kenapa kok bisa tidak sempurna? Bedanya sama yang sempurna tadi karena kurangnya oksigen. Jadi pembakaran tidak sempurna karena kurang oksigen sehingga terbentuk gas karbon monoksida bukan karbon dioksida. Cirinya kebalikannya pembakaran sempurna, pembakaran tidak sempurna mempunyai ciri-ciri punya asap yang berwarna warna putih, warna hitam, itu pembakaran tidak sempurna. Dia menghasilkan karbon monoksida bukan karbon dioksida. Terus efeknya apa aja kalau banyak pembakaran tidak sempurna daripada pembakaran sempurna? Jadi dampak yang pertama ini ada sebuah musola. Nah, ini adalah efek nyata, ini kotanya Jakarta. Ini adalah efek nyata dari dampak pembakaran tidak sempurna di seluruh dunia. Yang pertama adalah meningkatnya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini juga dibarengi sama gas karbon monoksida tadi ya. Meningkatnya gas-gas ini akan mengganggu proses pemantulan sinar matahari sehingga sinar matahari akan memantul terus di bumi sehingga suhunya akan semakin panas menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Dan ini adalah hasil foto tahun 2016 kalau tidak salah ini. Jadi musola ini beberapa waktu sebelumnya masih bisa digunakan untuk ibadah, tapi di akhir tahun 2015 2016 bisa dilihat sendiri sekarang air laut sudah naik. Dan ini benar-benar nyata ya, bukan hoax atau apa. Ini benar-benar nyata, termasuk di Surabaya di Pantai Kenjeran juga sudah mulai terlihat efeknya. Selain dampak pembakaran ini, ada lagi. Ternyata gas karbon monoksida ini juga membuat kalau masuk ke tubuh kita juga berbahaya. Contohnya kalau kita dalam kemacetan, apalagi kita berhimpitan sama motor-motor, pasti kita akan menghirup aroma knalpot, asap dari kendaraan bermotor.
Lah, efeknya pertama bisa pusing sampai mual sampai muntah. Nah, itu karena efek keracunan gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Itu dampak kedua. Dampak ketiga, nah, hujan asam. Pernah dengar tapi apakah pernah paham maksudnya? Jadi pernah nggak sih lihat bangunan yang dindingnya keropos padahal sudah dicat, bahkan ada yang sampai karatan padahal sudah dicat juga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dinding tadi atau pagar tadi sudah terkena hujan asam. Meskipun dicat, hujan asam ini akan mengikis permukaan dari dinding atau pagar itu sehingga dinding rumah atau atau pagar akan cepat rusak karena adanya hujan asam ini. Lah, untuk mengurangi dampak-dampak tadi ada serangkaian cara sih, tapi ini saya kasih beberapa cara aja untuk mengurangi dampak pembakaran tidak sempurna. Yang pertama adalah penghijauan. Ya, penghijauan ini klasik banget. Sudah dari zaman dulu, Pak, reboisasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini bisa dimulai dari ya, kita sendiri. Banyak sekali sekarang cara membudidayakan tanaman di lahan sempit. Nah, itu bisa dicoba oleh kalian barangkali di masa pandemi ini bisa jadi hobi baru untuk penghijauan. Walaupun di rumah yang sempit atau yang kurang halaman, ini bisa dilakukan penghijauan. Cara kedua untuk mengurangi dampak pembakaran tidak sempurna, ya ini tren yang akan masuk beberapa tahun ke depan. Menggunakan kendaraan fuel cell atau kendaraan yang menghisap udara. Jadi kendaraan ini akan menghisap oksigen dan hidrogen sehingga nanti asap yang ditimbulkan bukan asap karbon monoksida tapi air atau uap air. Sangat aman banget, namanya teknologinya fuel cell. Nah, yang terakhir nih, nah, menggunakan kendaraan dengan tanda BGM FI. Nah, ini sudah banyak banget, boleh dilihat barangkali di sepeda motornya juga ada tanda BGM FI. BGM FI ini kepanjangannya adalah Programmed Fuel Injection, atau bahasa sederhananya optimalisasi untuk bahan bakar. Jadi bahan bakarnya tidak terbuang sia-sia, lebih irit di bensin dan lebih aman di lingkungan. Karena pembakarannya tidak sempurna, tadi bisa ditanggulangi dengan adanya mesin PGM FI ini. Nah, itu salah satu cara yang paling mudah nih ya dari yang sebelumnya, penghijauan dan menggunakan kendaraan tadi. Ini yang paling mudah, silakan dilihat sepeda motornya. Ya, jadi mungkin seperti itu aja. Tadi kita sudah bahas tentang pembakaran sempurna, pembakaran tidak sempurna, terus bedanya apa, dampaknya apa, terus upaya menguranginya gimana. Nah, sekarang silakan dilihat di kolom tugas kelas, silakan dikerjakan tugas yang ada di sana. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.